Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Kita kembali beribadah di HKBP Sekolah Mazmur Center. Kita bernyanyi dengan judul lagu kita Kami Anak Sekolah Minggu. Musik. Kita kembali bernyanyi dengan judul lagu kita Marta Tahua Manuki. Musik. Baiklah, dari sekolah minggu kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi dengan lagu Happy Ya Ya Ya. Musik. Dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita buat hari Minggu ini dari titah yang ke-6 serta maksudnya. Titah yang ke-6. Janganlah engkau membunuh. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, janganlah kita menyakiti serta membahayakan hidup tetangga kita, dan melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Hai adik-adik, kita kembali bernyanyi dengan judul lagu kita Hai Anak-anak. Musik. Hai anak-anak
anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Kita memohon doa pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk bulan Oktober tertulis di Rom 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sampai di situ. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dengan lagu pujian kita, Holanda Dana Name Metal. Musik. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dengan judul Mata Tuhan Melihat. Musik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, agar kami mau mendengar dan juga dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita buka Alkitab ya. Firman Tuhan untuk hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17. Dari mana? Ya, 2 Timotius 3 ayat 14
sampai dengan ayat 17. Nah, semua mendengarkan, yang punya Alkitab silahkan dibuka, Inang akan bacakan untuk kita semua. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, yang menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang Allah ilhamkan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang tahu apa nama kitab suci orang Kristen? Betul, namanya adalah Alkitab. Dalam bahasa Batak disebut dengan Bibel. Iya, betul, Bibel. Nah, adik-adik, dalam Alkitab kita ada dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama ada sebanyak 39 kitab, yaitu dari Kejadian sampai dengan Maleakhi. Dan yang kedua, ada namanya Perjanjian Baru. Iya, Perjanjian Baru. Sebanyak 27 kitab dari Matius sampai dengan Wahyu. Nah, adik-adik, tahu nggak? Dalam teks kita hari ini dikatakan bahwa kita diingatkan dan dikatakan dalam firman Tuhan sejak kecil sudah mengenal kitab suci. Mengenal kitab suci. Siapa sih yang dimaksud dalam teks ini, Ina? Emangnya kenapa kita harus mengenal kitab suci? Nah, kita harus tahu alasannya. Kitab suci harus kita kenal. Kenapa? Karena melalui kitab suci dapat memberikan kepada kita hikmat, menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Adik-adik, dengar ya, ada seorang namanya Timotius. Timotius ini waktu kecil, opungnya, neneknya yang bernama Lois dan mamanya bernama Eunike selalu mengajarkan tentang firman Tuhan kepada Timotius. Kenapa? Supaya jika Timotius nanti sudah besar, dia diberikan Tuhan hikmat dan dia memiliki iman kepercayaan kepada Kristus. Nah, adik-adik, lihat gambar ini. Ini ada mamanya namanya Eunike. Ini nama opungnya siapa tadi? Lois. Iya. Ini siapa yang kecil? Namanya adalah Timotius. Mereka berdua mengajarkan kepada Timotius tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, apakah mamanya atau opungnya pernah mengajari tentang firman Tuhan di rumah? Atau tidak pernah? Nah, kalau pernah, berarti nenek kita, opung kita, mama kita ingin supaya kita memiliki hikmat dari Tuhan. Nah, kalau belum pernah, bilang sama mamanya ya, bilang sama neneknya, dan sama bapak juga, sama kakak, sama abang. Mama, ajari dulu aku membaca Alkitab, supaya aku memiliki hikmat yang dari Tuhan, supaya aku memiliki iman keselamatan kepada Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Timotius. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan ini
si Paulus dibilang sama si Timotius, Timotius, kamu harus ingat siapa yang mengajarkan firman Tuhan kepadamu? Ada mama dan juga nenek. Nah, kenapa kita harus belajar firman Tuhan? Karena kita dipersiapkan, diperlengkapi Allah untuk semua perbuatan baik. Itu ada dalam ayat 17. Makanya anak-anak sekolah minggu, seresot dolok masihul khususnya dimanapun berada, kita harus tekun membaca Alkitab. Oke, demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu bagi kami. Engkau mengingatkan kami melalui firman hari ini supaya kami berpegang teguh dan senantiasa tekun membaca firman Tuhan melalui Alkitab kami. Tuhan, bantulah kami dan berikanlah kami hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan kembali bernyanyi dengan judul lagu kita, Yesus Cinta Semua Anak. Musik. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihinya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Met pele honok kuma manobaho Tuhan Yesus Kristus dagi kuna met pele honok kuma lapa sangat Tuhan debata Horasi kola minggu HKBP dilihat Portibio Horasi kola minggu HKBP panondang di Portibio Tuhan sepa sumayan Langi
Kristus kaki met pele honot kuma lepas sangat Tuhan de mata ora sekolah minggu AKBP dilihat Portibion ora sekolah minggu AKBP panot dan di Portibion Tuhan saya pasu mayan nakonon sekolah minggu AKBP ora sekolah minggu AKBP dilihat Portibion ora sekolah minggu AKBP panotan di Portibion Tuhan saya pasu mayan nakonon sekolah minggu AKBP sekolah minggu AKBP